wajar Pak, mungkin doa-doa kita tidak pernah dikabulkan karena mungkin ada sesuap makanan yang tidak baik yang kita konsumsi. Nah ini, sedikitnya mengingat Allah, tidak khusyuk dalam beribadah, bagian daripada ciri orang munafik di dalam sholat. Kemudian yang keempat ya kalau nggak salah ya, malas mengakhirkan. Yang keempat, dia melakukan sholat itu dengan cepat Pak. Ya, kalau di sini para ulama seperti mematok ayam. Sholat 4 rakaat bisa selesai 1-2 menit. Nah itu bacanya bagaimana Allah alam. Kalau pas mau Ramadan itu biasanya ada viral Pak, tarawih kilat, super kilat, Allahu akbar, amin, Allahu akbar. Allah alam itu. Ini bagian daripada ciri orang munafik. Salah satu seseorang melakukan sholat itu dengan gerakan cepat itu lantaran takhir tadi Pak, salah satu sebabnya. Karena mengerjakan sholat itu mepet. Sehingga karena waktunya takut habis, dia kerjakan dengan cepat. Atau indikasi yang kedua, karena dia tidak banyak mengingat Allah. Dia kerjakan sholat hanya sebagai penggugur kewajiban saja. Padahal hikmah daripada sholat kan banyak. Di sini disebutkan oleh Abu Bakar Al-Jazairi itu, annaha tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan mencegah pelakunya, akan menghalangi pelakunya, akan menahan pelakunya itu dari perbuatan keji dan mungkar. Ini Pak, orang yang mengerjakan sholat dengan baik dan benar pasti dengan sendirinya itu dia akan menjauhi perbuatan keji dan mungkar Pak. Kalau ada orang sholat tiap hari, ya meskipun rajin kok masih suka main judi, ada yang salah sholatnya itu. Ada yang salah itu. Masih suka berbuat keji dan mungkar, pasti ada yang salah sholatnya. Entah itu cara dia bersucinya, toharohnya, entah itu dari gerakannya, entah itu dari bacaannya, pasti ada yang salah. Dalam hal toharoh saja banyak loh Pak, khususnya bagian kaki itu yang tidak tumit ini. Sampai Nabi kan mengancam wailul lil aqabi minan nar. Celaka tumit-tumit yang tidak terkena air wudu. Apa? Binar, dengan api neraka itu. Nabi kan mengatakan miftahus sholatit tahur. Kunci sholat itu adalah bersuci, Pak. Ya. Kunci sholat adalah suci. Jadi toharoh bagian daripada kuncinya sholat. Kalau sudah dinamakan kunci berarti sesuatu yang paling urgen Pak. Sesuatu yang paling penting. Sebagus apapun sholat seseorang itu, sekhusyuk apapun sholat seseorang itu, kalau kuncinya salah, ya tidak akan sampai Pak. Sama logikanya. Kita punya kendaraan semahal apapun kendaraan itu, semewah apapun kendaraan itu, kalau kendaraan itu tidak ada kuncinya, ya tidak akan memberikan manfaat Pak. Ya, jangan berhujah. Kendaraan saya nggak pakai kunci Ustaz, ya sama saja nggak pokoknya. Apa yang kemudian bisa menghidupkan kendaraan itu? Semahal apapun itu, kalau kemudian tidak ada kuncinya, ya tidak akan memberikan manfaat Pak. Cuma memenuhi garasi saja. Maka ini yang keempat adalah dia melaksanakan sholat cepat atau pelan-pelan saja Pak. Hayati, renungi, tadaburi daripada bacaan-bacaan sholat itu. Dan yang kelima dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, mura'atun nas fi fi'liha, yaitu dia mengerjakan sholat itu dengan riya dan sum'ah. Dikerjakan semua ini Pak, dikerjakan tapi malas. Bagai mematuk ayam. Kemudian yang kelima, dikerjakan tetapi karena riya dan sum'ah. Ini sering kita ulang-ulang. Riya dan sum'ah itu penyakit hati.
Bahkan itu bagian daripada syirkul syirik kecil. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahayanya penyakit riya dan sum'ah ini sampai Nabi itu ya menyatakan perumpamaannya itu riya dan sum'ah seperti apa Pak? Semut. Sering saya ulang-ulang. Semut hitam yang nempel di batu yang hitam, sudah itu jalannya di tengah gelap, di tengah kegelapan malam Pak. Bis ireng nempel waktu ireng, melakukannya tengah wengi Pak. Blas ora ketok. Dan kemudian ada lampu Ustaz. Bukan itu. Ya. Semut hitam nempel batu hitam, jalan di tengah kegelapan malam. Itu kan sama sekali nggak kelihatan Pak. Ya, orang kalau semut itu nempel di batu yang hitam saja nggak bisa membedakan antara batu dan mana yang bagian batu dan semut kok. Udah itu ditambah lagi jalannya di tengah malam. Ini ya Pak ya. Sesuatu yang lebih besar daripada itu kadang kita tidak bisa melihatnya. Apalagi ini kecil, sudah itu warnanya hitam, sudah itu nempelnya di sesuatu yang hitam. Ini kan blas gak kelihatan. Maksudnya apa Pak? Nabi mengingatkan kepada kita bahwa riya dan sum'ah itu adalah halus. Bahkan kadang orang melakukan hal ini tidak dia sadari itu Pak. Tidak sadar kalau dia melakukan riya dan sum'ah, bahkan sampai memohon, berdoa kepada Allah gitu. Kan ngeri Pak. Sampai berdoa untuk melakukan riya dan sum'ah itu. Mungkin dia rajin puasa sunnah Senin Kamis atau puasa Daud. Setelah itu sudah diniatkan malam hari, kemudian sahur, bangun, kemudian mengerjakan ibadah sholat subuh, kemudian setelah itu kembali ke rumah aktivitas, ya MCK, berangkat ke kantor, sampai di kantor bekerja. Setelah di bekerja jam 12 siang itu isoma, istirahat, sholat, makan. Teman-temannya pada makan, ya dia tidak makan karena puasa. Tapi ketika teman-temannya makan itu dia nunggu-nunggu Pak, supaya ditanya. Kalau nggak ditanya, lemes. Ini indikasi kalau amalan itu riya dan sum'ah Pak. Kalau dia disanjung senang, kalau nggak disanjung lemes. Kan sampai dia berdoa kepada Allah itu Pak, ya Allah, kok nggak ada yang nanya saya ya Allah. Saya itu sedang puasa ya Allah. Ini ngeri kan Pak. Maka Nabi sampai mengilustrasikan dia orang itu tidak sadar Pak. Kan dia berharap untuk ada yang nanya, Pak kok nggak makan? Saya sedang puasa Daud. Masya Allah, Bapak itu kok rajin betul. Oh langsung senang. Ini Pak, hati itu kayak terbang. Hati-hati itu. Apa itu riya? Ingin dilihat. Melakukan amalan itu ingin dilihat Pak. Ro'a. Sum'ah, melakukan amalan ingin didengar. Ya, jadi hati-hati betul. Kalau sholatnya seseorang itu, ya dia ingin dilihat orang lain, ya sudah. Memang benar. Pak, berat. Niat dari rumah sudah ikhlas lillahi ta'ala Pak. Keluar rumah, ya ada tetangga, sudah jalannya itu di pelan-pelankan supaya dia melihat. Ya Pak ya. Ya, yang tadinya sudah ikhlas bisa tercemari itu Pak. Sama. Masuk masjid pun demikian, yang tadinya sudah ikhlas, sholat Allahu Akbar, dapat 1 rakaat, dapat rakaat kedua kok ada misalnya atasannya di sampingnya, sudah. Yang tadinya sholatnya sudah enjoy, sudah ikhlas Pak, karena ada atasannya di sampingnya, sudah dimodifikasi sesunah mungkin rukuknya, dimodifikasi sesunah mungkin pergerakan-pergerakan sholatnya. Ini kan bagian daripada apa? Tadi Pak, melakukan amalan karena wajah manusia, pengen dipuji, pengen didengar, ya itu bagian daripada riya dan sum'ah. Maka dijaga betul Pak sholatnya. Apabila ada indikasi karena riya dan sum'ah ini segera dihilangkan. Dan yang terakhir, ya, yang pertama itu tadi malas mengerjakan sholat, yang kedua mengakhirkan waktunya, yang ketiga itu sedikit mengingat Allah, yang keempat itu cepat dia dalam melakukan sholat, yang kelima itu dia lakukan sholat dengan riya dan sum'ah,
Dan yang keenam, dia mengerjakan sholat itu tarku anil jamaah, tidak berjamaah. Jadi ini Pak, yang sholat sering dengan tidak berjamaah, indikasi itu ciri orang munafik. Bahkan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu mengatakan walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha, dan telah kami ketahui di zaman kami para sahabat, ya, walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha, kalau ada di antara kami ini yang tidak hadir dalam sholat berjamaah, di kalangan sahabat itu Pak, illa, kecuali ada dua indikasi saja Pak. Di zaman sahabat ini, sahabat Ibnu Mas'ud itu mengatakan kalau ada orang yang tidak hadir sholat berjamaah di kalangan sahabat ini Pak, indikasinya cuma dua. Yang pertama, munafikun ma'lumun nifaqi, dia orang munafik sampai ditegaskan Pak oleh Ibnu Mas'ud ini Pak, ma'lumun nifaq, yang sudah jelas-jelas kemunafikannya, tulen loh, kalau pengen lebih jelas lagi, munafik tulen, indikasi yang pertama Pak. Atau yang kedua, walaqad kana rajulu yuta bihi yuhadi baina isnaini hatta yuqama fis shaf. Atau kondisi yang kedua, dia dalam keadaan sakit yang menyebabkan dia tidak bisa hadir ke shaf sholat berjamaah. Jadi cuma dua Pak. Di zaman Nabi, di zaman sahabat, orang yang tidak mendatangi sholat jamaah itu cuma dua. Kalau dia bukan orang munafik tulen loh Pak, atau dia orang yang sedang sakit. Cuma dua ini Pak. Ini harusnya menjadi renungan Pak, barometer Pak. Dan di sini tidak disebutkan hanya sholat maghrib, hanya sholat isya dan subuh. Sholat jamaah 5 waktu. Ya. Maka jangan kemudian kita kan sudah ngaji Pak, jangan kemudian berhujah yang penting sholat daripada nggak sholat. Nah ini kalimat-kalimat melemahkan Pak, kalimat-kalimat yang kemudian meremehkan. Jangan sampai terlontar yang penting sudah sholat Ustaz. Saya berbeda ketika berbicara kepada orang yang baru ngaji Pak. Kan kita sholat amalan yang paling utama. Tentu ketika kita menghadap Allah menginginkan sholat itu sholat yang berkualitas Pak, sholat yang bernilai, sholat yang bermutu, tidak hanya sekedar sholat. Maka salah satunya sholat yang harus kita kerjakan harus berjamaah. Tahu indikasinya tadi kan Pak, ciri orang munafik adalah mengerjakan sholat tidak berjamaah. Ditegaskan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa kalau ada di antara kita para sahabat itu ada yang tidak berjamaah, indikasinya cuma dua. Dia satu sebagai orang munafik yang jelas-jelas kemunafikannya, atau dia sebagai orang yang dalam keadaan sakit. Ya. Memang berat ini Pak, terkait dengan sholat jamaah. Jadi kalau kita melihat perkataan Ibnu Mas'ud ini kan sesuai dengan apa yang terjadi pada sahabat Abdullah bin Umi Maktum, yang ternyata butanya itu bukan menjadi sebab dia boleh tidak mendatangi sholat berjamaah. Ya, ini betul-betul Pak. Diriwayatkan di sini ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seorang lelaki mendatangi Nabi dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Ya Rasulullah, saya itu buta. Satu, laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Sudah itu tidak ada orang yang menuntunku ke masjid. Gak punya penuntun Pak. Sudah buta, gak punya penuntun. Kan
berat banget ini, Pak. Kemudian jarak antar rumah ke masjid jauh, 3. 4, jarak antara rumah ke masjid itu perjalanannya terjal. Sebutkan semua ini, Pak. Buta, tidak punya penuntun, jauh, jalannya terjal. Maka kemudian beliau menyampaikan Abdullah bin Ummi Maktum, fayas'aluhu ayyurakhisa ayyusalliya fi baiti. Maka dia minta rukhsah, Pak. Apa rukhsah? Keringanan untuk sholat di rumah. Maka kemudian Nabi mengatakan farakhasalahu. Maka kemudian Nabi memberikan keringanan itu kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Falamma walla da'ahu. Tetapi ketika sahabat Abdullah bin Ummi Maktum ini hendak kembali, setelah minta keringanan itu dibolehkan, Pak, maka kemudian dia balik. Baru kemudian dia beberapa langkah mau pulang itu ditanya oleh Nabi, ya Abdullah bin Ummi Maktum, wahai Abdullah bin Ummi Maktum, hal tasma'u nida'a bis sholati, apa kamu mendengar seruan azan untuk sholat? Faqala, maka Abdullah bin Ummi Maktum menjawab, na'am, ya, saya mendengarnya ya Rasulullah. Faqala, maka kemudian Nabi berkata, fa'ajib, maka kalau kamu memang dengar, kamu tetap wajib mendatangi sholat jamaah itu. Bayangkan, Pak, buta, nggak ada penuntun, jauh, terjal, itu masih diwajibkan, dan ini tidak masuk kategori uzur. Maka kalau mungkin kita renungi perkataan Ibnu Mas'ud tadi, Pak, orang di zaman sahabat itu yang tidak mendatangi sholat jamaah kecuali 2, munafik dan sakit. Mungkin ketika kita meneliti kategori sakit itu luar biasa, memang berat sakitnya, Pak. Ya, yang terjadi di zaman sahabat. Maka kemudian Abdullah bin Ummi Maktum ini setelah diwajibkan, apakah kemudian dia ngeluh? Tidak. Apakah kemudian dia menyesal? Tidak. Apakah kemudian minta lagi keringanan kepada Nabi? Tidak. Maka karena sudah tetap diwajibkan baginya untuk mendatangi sholat jamaah, dia semakin semangat itu, Pak. Berangkat terus sholat jamaah. Padahal buta, Pak, udah itu nggak punya penuntun. Allah alam itu susahnya bagaimana itu, Pak. Ya, susahnya bagaimana Allah alam itu. Tapi dia kemudian semakin semangat, karena bukan karakter sahabat ketika dia tetap ngeyel, ya Rasulullah saya itu udah buta kok masih tetap diwajibkan. Tidak. Setelah diwajibkan dia justru semakin semangat. Maka kan kalau dalam riwayat itu, setelah itu Abdullah bin Ummi Maktum pernah terjatuh, Pak, ya, ketika sholat subuh itu. Jatuh, terkena batu, tubuhnya lecet, mengeluarkan darah. Situ kan iblis goda lagi kan, tapi nggak mempan. Coba kalau mempan pasti ngeluh. Tuh kan Nabi itu nggak tahu loh, saya sudah dikatakan saya buta, nggak punya penuntun, masih tetap diwajibkan. Bukan itu, Pak. Dia malah terus bangkit, kemudian jalan. Seketika itu pun iblis itu bingung, akhirnya ya nuntun. Sejak detik itu Abdullah bin Ummi Maktum kalau mau ke masjid sholat jamaah selalu dituntun oleh seseorang. Hari pertama langsung dituntun iblis, ya. Abdullah bin Ummi Maktum bertanya, siapa kamu? Kamu nggak perlu tahu siapa saya. Yang penting tugas saya sekarang selalu menuntun kamu ke masjid. Hari kedua ternyata datang lagi nuntun, ditanya siapa kamu? Nggak jawab. Hari ketiga datang lagi itu, Pak, nuntun, ditanya lagi oleh Abdullah bin Ummi Maktum, tidak jawab. Dan di hari ketiga ini Abdullah bin Ummi Maktum ngomong keras, kalau kamu tidak mau mengatakan siapa sebenarnya dirimu, ya saya nggak mau lagi dituntun oleh kamu. Dipaksa, didesak, akhirnya yang jawab. Siapa, Pak? Ya, sesungguhnya saya adalah iblis. Kan kaget, loh, bukannya iblis itu membantu dalam keburukan, kok kamu membantu dalam kebaikan? Ya karena sudah bingung, Pak, iblis itu nggak mempan. Abdullah bin Maktum, ya sudahlah, terpaksa saya nuntun saja. Nggak apa-apa, saya capek, tapi saya tuntun setiap waktu sholat itu. Maka kemudian dijawab oleh iblis, iya,
Karena ketika beberapa hari yang lalu kamu jatuh untuk pergi mendatangi sholat berjamaah, seketika itu Allah mengampuni setengah dari seluruh dosamu. Maka saya tidak mau kalau nanti kamu jatuh lagi, sisa dari seluruh dosamu Allah ampuni. Maka saya jaga betul supaya kamu tidak jatuh. Itu Pak ya. Ini kalau sholat subuh ada yang nuntun ditanya Pak, siapa jenengan? Itu Pak. Jadi ini Pak, betul-betul itu Pak. Sampai buta tidak punya penuntun aja masih tetap. Maka kan sahabat Huzaifah ibnu Yaman, satu-satunya sahabat yang mendapatkan gelar Shahibus Sir. Apa itu Shahibus Sir Pak? Sholat itu ada jahar, ada sir. Sir itu pelan. Maksudnya Shahibus Sir adalah sahabat yang mampu menjaga rahasia Pak. Dan inilah satu-satunya sahabat yang diberitahu oleh Nabi siapa-siapa orang munafik di zaman Nabi. Jadi cuman Abu Huzaifah ibnu Yaman. Pak Huzaifah, si fulan A ini munafik, B munafik, C munafik. Selain daripada Huzaifah tidak ada yang tahu. Bahkan sekalipun Umar bin Khattab itu mendesak kepada Huzaifah, bertanya, wahai Huzaifah, apakah saya termasuk orang yang disebutkan oleh Nabi? Enggak mau jawab juga Huzaifah. Karena yang Nabi tahu, yang mampu menjaga rahasia ini cuma Huzaifah. Coba yang dikasih tahu Umar, habis paling orang munafik Pak. Bantai semua, dipenggal, ya kan? Jadi Huzaifah Pak. Bahkan kalau ada orang meninggal di zaman sahabat, kan salah satu konsekuensi orang munafik itu Pak, yang meninggal itu oleh Allah dilarang untuk disolatkan Pak. Wala tusolli ala ahadin minhum mata. Jangan kamu menyolati orang yang meninggal di antara mereka dari orang munafik. Umar kalau mau takziah itu ngintip dulu itu Pak. Lihat Huzaifah itu takziah enggak. Kalau Huzaifah takziah dia berangkat. Kalau Huzaifah enggak berangkat dia Pak. Sampai seperti itu Pak. Ya, ini yang terjadi. Sampai buta sekalipun itu oleh Nabi bukan bagian daripada uzur Pak. Nah, kalau absen sholat jamaah karena kecetit main bola ya apa itu Pak? Ini saya nggak sholat jamaah maksudnya apa? Kesleo. Padahal motor punya, tinggal melangkah paling naik tangga ke menuju masjid itu masih berat. Nah ini menjadi pelajaran paling berharga buat kita. Dan juga di zaman Nabi ada Umar bin Khattab yang telat sholat berjamaah karena asik keliling kebun kurma. Oleh sebab itu kebun kurmanya seluruhnya diinfakkan. Ada lagi Abbas, dia seorang pengusaha, punya rukonya pas di depan pintu gerbang Masjid Nabawi. Penghasilan dalam satu harinya 300 dinar dikali 4/4 gram emas, satu dinarnya di angka 1.200 juta dalam satu hari itu Pak. Suatu ketika ketinggalan takbiratul ihram bersama imam bersama Nabi karena asik jaga toko, maka seketika itu seluruh toko dan isinya ia sedekahkan. Aku betul Pak. Ya, hari ini saya ketinggalan takbiratul ihram. Bukan masbuk Pak ya. Ketinggalan takbiratul ihram. Karena Nabi mengatakan man shollalillah arba'ina yauman fi jama'atin yudraku takbiratul ula kana salahu bara'atani bara'atu minan nar bara'atu minan nifaq. Barang siapa yang sholat karena Allah 40 hari berjamaah tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, dia terhindar dari dua perkara besar, bara'atu minan nar, terhindar dari api neraka, dan terhindar bara'atu minan nifaq, dari sifat kemunafikan. Mafhum mukhalafahnya, kalau belum kita bisa mengerjakan sholat dengan 4 kriteria ini, berarti di dalam diri kita masih ada sifat kemunafikan dan kita masih mendapatkan ancaman api neraka. Maka sahabat Abbas ini takut betul Pak. Langsung dihilangkan itu Pak, toko beserta isinya disedekahkan untuk Islam. Ini kan harus menjadi cerminan. Baik, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan Pak, 6 ciri orang munafik dalam sholat: malas, kemudian mengakhirkan, kemudian sedikit mengingat Allah, cepat melakukan sholat itu, riya dan sum'ah, dan yang terakhir dikerjakan tidak dengan berjamaah. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan Pak, saya persilahkan.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Cukup ya. Baik. Waalaikumsalam. Hakikatnya iblis itu tidak ada yang membantu dalam kebaikan. Ini yang harus dipahami. Tadi nonton sholat jamaah itu bukan demi kebaikan Abdullah bin Umi Maktum, karena dia mencegah kebaikan yang lebih banyak kepada Abdullah bin Umi Maktum. Apa tadi Pak jawaban iblis itu? Ketika kok kamu malah bantu saya? Iya, karena kamu ingat kan beberapa hari yang lalu kamu jatuh dan bercucuran darah itu ketika kamu berangkat ke masjid menuju sholat jamaah. Iya, ketahuilah ketika kamu jatuh dan bercucuran darah dari tubuhmu itu, seketika itu setengah dosamu itu Allah hapuskan. Maka saya tidak mau kalau kamu nanti jatuh lagi, sisa dari dosamu itu akan hilang. Nah ini apa kebaikan? Bukan Pak. Dia tidak rela kalau kebaikan yang lebih besar jatuh kepada Abdullah bin Umi Maktum. Jadi menolongnya dia itu untuk keburukan Pak, bukan untuk kebaikan. Maka kan saya tadi tanya, kalau sampean pergi sholat subuh dituntun, tanya Pak, siapa jenengan gitu kan. Itu Pak ya. Kemudian riya dan sum'ah ya itu bagian daripada iblis. Karena riya dan sum'ah penyakit hati. Ya, riya, sum'ah, ya semua dalam keburukan itu adalah pekerjaan daripada iblis. Jangan disalahi tafsir tadi Pak ya. Iblis bantu Abdullah bin Umi Maktum itu bukan untuk kebaikan Abdullah bin Umi Maktum, tapi untuk keburukan daripada Abdullah bin Umi Maktum, supaya dosa-dosa sisanya Abdullah bin Umi Maktum itu tidak diampuni, maka dijaga dia. Ya, dijaga supaya tidak jatuh. Itu mungkin Pak, pasnya seperti itu. Monggo, ada yang lain? Cukup ya? Tidak masuk bisa ya? Ini suara saya udah mentok ini Pak. Sisa-sisa besok mau berangkat ke sana juga hari Senin ini masalah kemudian nanti akhir bulan juga mau ke Mesuji mungkin Pak ya. Baik. Terkait dengan hukum sholat jamaah ada 3 pendapat di dalam kitab Umdatul Ahkam yang dikarang oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi. Beliau menyebutkan ada 3. Pertama sunnah, kedua wajib, ya kecuali ada usul. Orang jelas ya, kecuali ada usul. Man sami'a idza falam yatihi falaysa lahu sholatan illa ujra. Barang siapa mendengarkan surat azan kok dia tidak mendatangi, falaysa lahu sholatan, maka tidak ada sholat baginya illa ujra, kecuali usul. Mohon maaf, orang tidak punya usul dan datangi dan dia dengar azan tidak mendatangi sholat sama saja tidak dianggap Pak. Tidak ada nilai. Illa ujra, kecuali usul. Apa usulnya? Sakit, lapar, hujan. Itu salah satu daripada kaum perkara satu itu salah satu usul. Pertama sunnah, kedua wajib kecuali ada usul, yang ketiga sebagai syarat sahnya sholat. Itu bisa dibuka. Orang kalau tidak berjamaah secara umum sholatnya karena jadi syarat. Tapi kalau saya sendiri secara pribadi silakan mengambil pada jamaahnya. Tetapi kalau saya pribadi mengambil hukum yang wajib kecuali ada usul dengan beberapa dalil-dalil yang ada. Kenapa? Banyaknya ancaman bagi orang yang tidak mengerjakan sholat. Tadi di dalam dirinya masih ada sifat kemunafikan atau mendapatkan ancaman api neraka dengan
dibuatkan kisah Umar bin Khattab, kisah Abdullah bin Umi Maktum, kisah Sabar dan lain sebagainya. Jadi itu ya. Silakan mengambil pendapat yang mana saja. Tetapi kalau kita merujuk kepada dalil taklid yang diberikan kepada kita kan ada 5, wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah. Ya, masuk dalam kategori wajib dan dikerjakan tinggalkan berdosa. Nah, kemudian kita kembali kepada perkara dosa besar. Disebutkan oleh Syekh Fauzan dalam kitab Tauhid, dosa besar itu adalah setiap dosa yang di situ ada hadnya di dunia atau ada ancamannya di akhirat dengan neraka atau ada laknat dari Allah atau ada murka dari Allah. Itu kategori sebagai dosa besar. Selama itu ada ancamannya, ada hadnya, ada kemudian ancaman dari neraka, ada murka, ada laknat dari Allah, itu masuk kategori dosa besar. Nah, ini meninggalkan kalau jamaah hanya ancam dari neraka, ya masih mendapatkan ancaman api neraka, kemudian sifat kemunafikan. Bahkan kalau di riwayat yang lain, sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Kalau yang lakukan nama ini dan kita sampai setidaknya mereka mengetahui pahala di dua sholat ini, atau pasti mereka akan mendatangi Allah dalam keadaan neraka. Dan kemudian Nabi mengatakan, dan aku akan memerintahkan seseorang untuk maju menjadi imam. Saya keluar dengan seseorang untuk membawa kayu bakar, dan saya akan bakar rumah-rumah orang yang la yasdaluna ila sholat, tidak mendatangi sholat berjamaah. Ini masalah ikhtilaf, perbedaan. Silakan mau ngambil pendapat yang mana, dan saya tidak menuntut untuk mengambil pendapat yang sebagaimana saya lakukan, karena namanya perbedaan, harus berlapang dada. Itu Pak ya. Tapi kalau saya sendiri secara pribadi tadi kepada yang diterangkan atau wajib, karena apa? Banyaknya ancaman bagi orang yang tidak bagi masuk sampai tadi kebiasaan kita kalau ada yang tidak sholat jamaah dikasihnya cuma 2, dia sebagai orang mabuk boleh atau yang dalam keadaan sedang sakit. Itu mungkin kalau terkait dengan hukumnya. Cukup ya? Ada yang lain? Cukup ya? Kalau memang tidak cukup, kita cukupkan tadi dilhamdulillah, alhamdulillah ya rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.